anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Dan pada saat ini, Pak Guru menjumpai kalian semua melalui video sebagai sumber belajar. Materi yang ingin Pak Guru jelaskan pada saat ini yaitu tentang sakramen penguatan. Anak-anak sekalian, sakramen penguatan merupakan sakramen inisiasi dan tentang sakramen baptis dan juga sakramen ekaristi yang juga merupakan bagian dari sakramen inisiasi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas tentang sakramen penguatan. Adapun tujuan dari materi ini yaitu peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen penguatan sehingga mampu menjadi saksi iman di dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran umum atau secara garis besar dari materi yang akan kita bahas pada saat ini, yang pertama tentang makna sakramen penguatan, yang kedua pelayan sakramen penguatan, yang ketiga lambang-lambang sakramen penguatan, yang keempat syarat-syarat sakramen penguatan, yang kelima rahmat sakramen penguatan, dan pada akhirnya kita bersyukur dengan sakramen penguatan atau pencurahan Roh Kudus atas diri kita melalui sakramen penguatan. Yang pertama, Pak Guru menjelaskan tentang apa itu makna sakramen penguatan. Makna sakramen penguatan adalah sakramen kedewasaan atau pemantapan. Orang yang menerima sakramen ini diharapkan memiliki kedewasaan dalam hal iman. Melalui sakramen penguatan, kita menerima Roh Kudus agar kita lebih kuat dalam bertindak sebagai anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, mendorong kita mengambil bagian lebih aktif dalam perutusan, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Yang berikut tentang pelayan sakramen krisma. Sakramen krisma atau sakramen penguatan, pelayan utamanya adalah Bapak Uskup, dan yang oleh hukum disamakan dengan uskup diosesan pada saat takhta lobong, yaitu administrator apostolik dan administrator diosesan. Yang kedua, dalam hal yang luar biasa, pelayan sakramen penguatan adalah imam yang memiliki kewenangan ini, yang sudah diatur dalam kitab hukum kanonik, dan imam yang mendapatkan mandat dari uskup, bahkan dalam bahaya mati, setiap pastor paroki dan bahkan setiap imam, terkait yang mendapatkan mandat dari uskup, manakala uskup berhalangan bisa dimandatkan kepada wakilnya, atau dalam hal ini Romo Vikjen. Dan Pak Guru perlu tegaskan, dalam situasi yang darurat atau dalam bahaya mati, maka pastor paroki tidak lagi menunggu kehadiran Bapak Uskup atau imam yang dimandatkan, maka bisa diberikan oleh pastor paroki dengan catatan yang mau menerima sakramen penguatan dalam keadaan darurat atau bahaya mati. Ini gambar bagaimana seorang Bapak Uskup memimpin perayaan yang didampingi oleh para wakilnya atau imam. Yang berikut tentang lambang sakramen penguatan. Pengurapan minyak suci atau minyak krisma yang diberikan oleh uskup dan yang dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh petugas gereja, uskup dan wakilnya. Wakilnya dalam hal ini tadi para imam. Dan ini adalah minyak krisma yang sudah diberkati, dan tata cara pemberian sakramen krisma kurang lebih seperti yang ada di dalam gambar. Bapak Uskup mengoleskan minyak di dahi dan juga menumpangkan tangannya. Yang berikut adalah syarat-syarat menerima sakramen penguatan. Yang pertama, telah dibaptis secara Katolik dan tergabung dalam kesatuan Katolik. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa sakramen baptis merupakan pintu masuk atau sakramen awal seseorang sah menjadi pengikut Yesus atau menjadi
anggota gereja. Baru kemudian bisa diterima sakramen-sakramen yang lain. Dan dalam hal ini adalah sakramen penguatan. Berusia minimal 14 tahun atau kelas 2 SMP. Kalau dikatakan minimal, berarti yang di bawah 14 tahun belum layak untuk menerima sakramen penguatan. Yang berikut mengikuti pembinaan khusus penerimaan sakramen penguatan. Sebelum seseorang menerima sakramen penguatan, ia harus mengikuti persiapan atau pembinaan lahiriah maupun batiniah. Misalnya, mengikuti pendidikan agama Katolik, ataupun kursus, ataupun pembinaan iman yang diselenggarakan di paroki. Yang berikut dewasa secara iman dan rohani. Seperti apa atau bagaimana orang dikatakan dewasa secara iman dan rohani? Yang pikirannya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang kata-katanya berkenan kepada Tuhan dan sesama, dan juga tingkah laku atau perbuatannya berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Yang berikut melakukan pengakuan dosa. Seseorang penting melakukan pengakuan dosa sebelum menerima sakramen penguatan agar ia mengikuti sakramen penguatan ini dengan hati yang murni, hati yang bersih. Dengan demikian ia sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang berikut adalah rahmat atau buah dari sakramen penguatan. Yang pertama, menerima curahan Roh Kudus seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta. Memperkuat rahmat pembaptisan, yaitu menjadikan kita anak-anak Allah dengan lebih sungguh, meneguhkan persatuan kita dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja. Yang berikut, tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai seorang Katolik yang dewasa. Dan yang berikut, menyempurnakan perutusan yang diterima di dalam pembaptisan. Baik, anak-anak sekalian, sebagai akhir dari penjelasan Pak Guru, pada saat ini kita atau anak-anak sekalian diminta untuk merefleksi atau merenung. Dan sebagai pertanyaan penuntunnya, yang pertama, apakah saya sudah dewasa dalam hal iman? Apa tindakan saya yang menggambarkan bahwa saya belum dewasa dalam hal iman? Maukah saya berubah? Silakan anak-anak sekalian menjawab pertanyaan ini dalam hati, dan jangan lupa bahwa ada tekad, ada niat. Kalau memang belum berkenan, maka ada tekad, ada niat untuk berubah. Dan pada akhirnya, Pak Guru menyampaikan, mari kita selalu mendekatkan diri dengan Kristus, menaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Harapannya, anak sekalian sudah mengikuti atau menonton video ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.